Mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kita buka Alkitab kita Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan yang pertama, lalu kita semua jemaat Tuhan di tempat ini di ayat kedua dan selanjutnya sampai selesai. Judul dari perikop yang hendak kita bahas adalah tentang Yesus terangkat ke sorga. Kita akan mulai pembacaan. Opung sudah dapat? Kisah Para Rasul itu di Perjanjian Baru. Gue pikir dulu pendeta suka bercanda ya. Rupanya memang kenyataan. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11, judulnya Yesus terangkat ke surga. Ya. Tuh, Panggi ikut di Facebook. Panggi. Kita buka kitab kita, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11, dan kita mulai membacanya sekarang. Demikianlah firman Allah. Ayat 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan mau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah firman Allah bagi kita hari ini. Diberkatilah kita yang mendengarkan, yang menyimpan dan melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita akan diselamatkan. Hari ini kita berkumpul, beribadah untuk memperingati hari di mana Tuhan Yesus terangkat atau naik ke sorga. Hal ini merupakan sebuah bagian dari proses yang merupakan tujuan Allah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menebus dosa kita melalui kematiannya di kayu salib. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus mati untuk mengalahkan maut bagi kita dan membangkitkan orang-orang kudusnya. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk menyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas kematian, dan Tuhan Yesus juga yang akan membangkitkan kita dari kematian. Dan hari ini adalah season terakhir, season di mana Tuhan Yesus menutup seluruh pekerjaannya di dunia ini, yaitu Yesus terangkat ke sorga.
Hari ini kita memperingati apa yang terjadi di 2000 tahun yang lalu, yaitu sebuah fakta bahwa Tuhan Yesus kita terangkat ke sorga. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini, tetapi Tuhan Yesus berasal dari sorga. Itu harus dipahami dulu, karena ini merupakan sebuah pikiran pokok, di mana Tuhan Yesus selalu menjelaskan bahwa kerajaan Dia bukanlah berasal dari dunia ini, tetapi kerajaan Dia berada di sorga. Ini menjelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, itu artinya kita mengerti sekarang bahwa Tuhan Yesus berasal dari sorga. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, bukan manusia, tetapi Tuhan Yesus adalah Allah. Tadi kita telah membaca dalam perikop ini, tetapi perikop ini tidak akan menjadi sebuah pembahasan pokok bagi kita saat ini. Kita akan membahas mengapa Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Ini penting. Kalau kenapa Tuhan Yesus harus disalib, kita sudah tahu. Kenapa Tuhan Yesus harus mati, kita sudah tahu. Kenapa Tuhan Yesus harus bangkit, kita juga sudah tahu. Hari ini kita akan mengetahui sebuah rahasia di mana kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan sebuah momen menjelaskan kepada kita tentang pekerjaannya yang terakhir kali. Mari kita coba sama-sama membaca dalam sebuah pertanyaan kita, mengapa Tuhan Yesus terangkat ke sorga? Coba kita baca di Yohanes 7 ayat 33 sampai 36. Siapa yang mau baca di sana? Yohanes 7 ayat 33 sampai 36. Daniel, boleh Daniel, anggota baru. Yohanes 7 ayat 33 sampai 36. Baca yang keras. 7 ayat 33 sampai 36. Dan kesemuan. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku sama kamu, dan sesuai aku akan pergi kepada Dia. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata orang pada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi ke mereka di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang? Apakah maksud perkataan yang di ini? Kamu akan mencari aku, tapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak akan datang ke tempat aku. Ya. Terima kasih. Saya mau di sini kita membaca juga supaya tambah jelas sekali. Abang bisa? Yohanes 7 ayat 33 dan 34 saja. Dengarkan ya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Satu lagi. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Ya, ayat yang kita baca barusan adalah merupakan sebuah alasan mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama di sini Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia mati, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ini artinya Tuhan Yesus menjelaskan kepada para murid-muridnya pada saat itu dan kepada kita
bahwa Tuhan Yesus akan terangkat ke sorga. Lalu alasan mengapa dia terangkat ke sorga dengan ayat yang kita baca, ini merupakan sebuah pembuktian bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah benar dan terjadi. Ini merupakan pembuktian kepada kita bahwa Tuhan Yesus bukanlah manusia yang berasal dari dunia, tetapi dia adalah Allah. Anak Allah. Di sini dikatakan bahwa aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Artinya Tuhan Yesus akan kembali ke sorga. Karena di sana dia berada. Asal dari keberadaan Tuhan Yesus itu dari sorga, dari Bapa yang mengutus dia. Di sini kita sudah jelas bahwa hal kenaikan terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga telah dibuktikan bahkan sebelum Tuhan Yesus naik atau mati ataupun bangkit. Dan di sini sudah jelas bahwa di ayat 34, kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Ini menjelaskan bahwa keberadaan Tuhan Yesus di sorga merupakan sebuah tempat yang terpisah antara kita yang hidup di bumi. Jadi poin yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan sebuah pembuktian dari sebuah nubuatan, dari sebuah percakapan, dari sebuah janji yang Tuhan Yesus telah sampaikan. Lalu yang kedua, mengapa Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan apa tujuannya? Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Papi Kitty boleh baca? Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, juga mengatakannya kepada aku. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Apabila aku telah pergi ke situ dan kamu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan Ya. di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Amen. Coba Bang Panya baca ayat 1 dan 2 saja. Yang keras. Yohanes 4 Yohanes 14. Itu ada kucing. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Jadi ini merupakan alasan yang kedua mengapa Tuhan Yesus harus kembali ke sorga. Jadi bukan tidak mempunyai makna apa-apa, tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memiliki sebuah tujuan dalam sebuah pekerjaan yang harus dia kerjakan bagi kita. Jadi bukan hanya di bumi Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaannya bagi kita. Di sorga pun Tuhan Yesus melakukan sebuah pekerjaan. Dan ini merupakan sebuah janji yang patut kita ingat. Ini merupakan sebuah perkataan kebenaran yang harus kita percayai. Karena ini berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Dan ini merupakan pegangan kita supaya iman kita menjadi tumbuh. Dan kita percaya bahwa setelah kematian kita akan menikmati apa yang Tuhan Yesus katakan.
Di sini Tuhan Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini menjelaskan tentang sebuah keberadaan manusia. Ketika mereka harus menghadapi kematian, mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi. Benar ya? Selama ini kita telah diberitahukan bahwa setelah kita mati, kita akan pergi ke surga. Lalu dasar ayatnya yang mana? Jadi jangan mempercayai sesuatu yang kita cuma tahu tetapi tidak memahami. Kenapa? Karena jika demikian, maka hati kita akan mengalami kegelisahan. Jangan dipikir ini bohong. Semua orang ketika saya tanya, apakah ketika engkau mati, engkau percaya engkau akan kemana? Semua orang banyak yang menjawab ke sorga, tetapi tidak memiliki kepastian. Mereka tidak tahu setelah kematian ini mereka akan kemana. Ada banyak aliran-aliran kepercayaan yang menjelaskan hal yang berbeda dengan kepercayaan kita tentang kematian. Ini merupakan ayat yang mengcover supaya jangan ada pengetahuan-pengetahuan lain yang berkembang di dunia ini masuk kepada kepercayaan kita. Sebab kepercayaan kita ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ingat bahwa semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu terjadi. Ingat ini, bahwa ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia telah mengatakannya. Tadi kita telah baca bahwa sebelum dia terangkat, dia telah berbicara kepada murid-muridnya. Dan ini terjadi. Itu artinya saya mau tegaskan kepada kita, semua orang percaya, bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini juga akan terjadi. Karena ini bicara tentang kematian. Jadi jangan ada yang tidak percaya lagi. Jangan ada yang menganut kepercayaan-kepercayaan lain. Seperti nenek moyang kita. Gak jelas. Semua bergentayangan. Semua tidak jelas tempatnya di mana. Hari ini Tuhan Yesus menjelaskan, jangan gelisah hatimu. Ingat ini, apa yang dikatakan Roh Kudus bagi kita hari ini. Ketika kita nanti menjelang masa di mana kita akan mati, ingat ini, jangan gelisah hatimu. Ketika kita harus berhadapan dengan kematian, ingat ini, jangan gelisah hatimu. Karena yang akan dirasakan oleh orang yang akan mengalami kematian, semuanya mengalami kegelisahan. Saya memiliki karunia dikasih Tuhan untuk membuat orang yang tidak bisa mati jadi mati. Di sini dijelaskan bahwa kenapa mereka tidak bisa mati. Salah satunya adalah mereka mengalami kegelisahan. Ingat ini, sampai ketika saya harus menjelaskan ini, maka orang akan terbebas dari kegelisahan ini. Dulu saya pernah punya pengalaman berhadapan dengan seorang pendeta. Ingat ya, seorang pendeta dari agama kita yang ketika dia sakit di rumah sakit, lalu dia koma selama 30 hari, lalu dia balik lagi. Lalu pertanyaannya, padahal pendeta ini sudah tua, apa yang terjadi dengan dia? Dia katakan bahwa saat itu saya memerlukan orang yang mengetahui kenapa saya tidak jadi mati. Lalu kebetulan anaknya adalah kawan saya, dan kita berjumpa dengan pendeta ini, dan dia ceritakan bahwa saya dikembalikan dari sorga dan belum layak. Apa yang menjadi penyebabnya padahal saya seorang pendeta? Saat itu saya menemukan satu kekurangan dia. Yang pertama, supaya kita tahu, dia takut mati. Ingat ya, dia takut mati. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan tidak layak apabila dia mengalami takut mati. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Janganlah gelisah hatimu. Kegelisahan ini membuat orang menjadi takut mati. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kemana setelah kematian.
Ini jangan dipandang rendah. Karena ketika kita gelisah, maka kita tersiksa. Dan yang menjadi masalahnya adalah Tuhan tidak berkenan kepada kita. Kematian merupakan proses yang harus kita lalui. Ingat ini, suatu saat nanti ketika kita semua harus berhadapan dengan kematian, jangan gelisah hati. Jangan gelisah hati. Percayalah kepada Allah. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Di ayat kedua dikatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ingat bahwa Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapa, di rumah Allah, di sorga ada banyak tempat tinggal. Ingat ini kata-kata yang wajib kita pegang. Ada banyak tempat tinggal. Artinya begini. Saya mau kita betul-betul fokus memperhatikan ini karena ini merupakan bekal kita ketika kita berhadapan dengan kematian. Karena tidak ada satu orang pun manusia yang bisa menolong kita. Jadi fakta sejarah atau kisah dari pendeta yang tidak bisa mati ini, dia akhirnya bisa mati ketika saya menjelaskan bahwa Anda takut mati. Dan ini merupakan kegelisahan yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan ini merupakan sebuah keadaan yang tidak dikenan Allah. Jadi tolong ini dimengerti. Khususnya mama. Ya Mak ya, mama sudah tua, jangan gelisah hatimu. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat ini, bahwa di rumah Bapakku, Tuhan Yesus katakan, di rumah Allah ada banyak tempat tinggal. Maksudnya begini, rumah Bapa itu, sorga itu sangat luas. Jadi kita akan merasa gelisah ketika kita mengerti bahwa kita tidak kebagian tempat oleh karena tempatnya sempit. Betul ya? Tetapi Tuhan Yesus katakan di sini sangat luas. Kita semua bisa ditampung di sana. Kita semua punya tempat di sana. Dan yang luar biasa Tuhan Yesus katakan begini, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Jika tidak demikian, jika di sorga tidak luas tempatnya, tidak ada tempat bagi kita, maka Tuhan Yesus akan mengatakan. Artinya begini, semua perkataan Tuhan Yesus itu benar. Jangan coba kompromi dengan perkataan Tuhan Yesus. Harus betul-betul percaya. Karena kita sudah buktikan semua yang dia katakan terjadi. Ingat ini, ada banyak tempat. Bagi kita keturunan keluarga hambanya, ada banyak tempat. Katakan sama-sama, ada banyak tempat. Ada banyak tempat. Ingat ini Bu, bahwa di sorga ada banyak tempat. Kita telah beroleh tempat. Kalau tidak demikian, Roh Kudus tidak mengatakannya kepada kita hari ini. Ingat ini ya, jika tidak demikian, jika kita semua tidak mendapat tempat, Roh Kudus tidak akan mengatakannya. Ini artinya kita semua kebagian tempat. Sebab aku, ini pegang, ini ayat favoritnya abang saya nih. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, inilah yang tadi dikatakan, apa alasan Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Jadi bukan tidak ada alasan. Aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat. Tuhan Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi mama, bagi opung. Artinya ketika opung nanti tutup usia, opung sudah dapat Amin. Kalau abang saya selalu mengatakan kenapa orang mati, gampang jawabannya. Ayat ini yang dia pakai.
karena rumahnya telah tersedia. Saya juga agak kaget melihat iman abang saya. Jadi artinya begini, kalau di antara kita ada yang mati, jangan pernah lagi berpikir bahwa hidup kita ada dalam kutukan atau kita melakukan sebuah kesalahan. Sebab Tuhan Yesus telah mengklaim melalui acara hari ini bahwa keturunan keluarga besar Sintua Lerman Sinaga hamba Allah telah disediakan tempat. dan Tuhan Yesus yang telah menyediakannya. Amin, Pung. Jadi Opung percaya nanti ketika Opung tutup usia, Opung tempatnya telah tersedia. Malas mau hurmu, anggo parlobe hamla oda. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ini yang dimaksud dengan ketika kita mengalami kematian. Di antara kita akan memperoleh sebuah keistimewaan di hadapan Tuhan. Bahwa kita semua akan dijemput Tuhan Yesus agar kita dibawa ke tempat Tuhan Yesus. Dengarkan ucapan ini yang paling menyenangkan. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di mana tempat Tuhan Yesus berada, aku pun berada. Amin. Inilah yang dijanjikan Tuhan Yesus bagi kita di acara kenaikan Tuhan Yesus. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu artinya ketika Tuhan Yesus berkata di bumi, ketika aku pergi, engkau tidak tahu jalan ke situ. Tetapi ketika kita bergabung bersama Tuhan Yesus, maka kita akan tahu kemana Tuhan Yesus pergi. Lalu yang ketiga dan terakhir dari saya, apa alasannya Tuhan Yesus terangkat ke sorga? Mari kita baca di Ibrani 13 ayat 5. Ayo Kak. Ibrani 13 ayat 5. Siapa yang mau baca? Cacale boleh, Cacale, keluarga Cacale. Berani sudah alat Ya. menjadi hamba uang dan cukupkanlah di yang ada pada Ya. Coba Abang baca yang keras. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, Ibrani menjelaskan sesuatu pesan tentang janji Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Tapi kita akan fokus kepada Yohanes 16 ayat 7 dan 13. Aldiar boleh baca, Aldiar. Yohanes 16 ayat 7 dan 13. Yohanes 16 ayat 7 dan 13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman 9. akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. 10. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa
dan kamu tidak melihat aku lagi. Iya. Jadi di ayat ini, di ayat yang barusan dibaca, ini menjelaskan tentang kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus telah menjanjikan kepada kita, ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, maka Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Nah, ini adalah momen yang paling penting dari kenapa Tuhan Yesus harus terangkat ke surga. Dari ayat yang sudah kita baca tadi, saya akan bacakan sekali lagi ayat ketujuhnya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ini yang Yesus katakan, adalah lebih berguna bagi kamu, adalah lebih berguna bagi kita. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu menjelaskan tentang sebuah keberuntungan bagi kita. Ada sebuah kegunaan apabila Tuhan Yesus naik daripada dia tidak naik. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di ayat ini kita menemukan bahwa keberadaan Tuhan Yesus ketika dia harus naik ke sorga, dia menggenapi perkataan. Ini pun perkataannya, ingat itu. Semua yang dia katakan harus terjadi. Di sini dikatakan bahwa kenaikan Yesus ke sorga bukan berarti dia meninggalkan dan membiarkan umatnya bergumul sendiri. Sudah ngerti ya? Keberadaan Tuhan Yesus di sorga bukan berarti dia meninggalkan dan membiarkan umatnya, kita, bergumul sendiri. Tetapi dia akan mengutus, mencurahkan Roh Kudus. Sudah ngerti ya? Jadi keberadaan Roh Kudus ini tercurah ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan inilah yang dikatakan keberuntungan bagi kita. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Karena kita akan memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu fungsinya apa? Penolong, penghibur. Roh Kudus itu fungsinya apa? Mari kita pelajari tentang janji yang barusan dikatakan Tuhan Yesus untuk Roh Kudus. Coba baca Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Yoel, siapanya? Yoel 2 ayat 28 dan 29. Ya. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Allah, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, jadi Yoel sendiri telah menubuatkan tentang akan terjadinya pencurahan Roh Kudus, di mana keberadaan Roh Kudus ini akan memberikan manfaat yang besar. Seperti yang Yoel katakan tadi, apa yang pertama? Apa yang pertama jawabannya tadi? Akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terus apa yang terjadi setelah itu? Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang Maka anak laki-lakimu akan bernubuat. Ingat ini, apa yang dimaksud bernubuat? Mereka akan mampu mengatakan sesuatu yang berasal dari Allah dan ini belum terjadi dan akan terjadi. Ini yang dikatakan bernubuat. Artinya kita memiliki sebuah kebenaran, penglihatan tentang masa depan. Jadi kalau ada dukun,
itu bukan bernubuat. Kalau dukun tidak dihinggapi Roh Kudus. Mereka dihinggapi setan. Itu bukan bernubuat, tetapi orang Jakarta berkata buat. Lu buat. Ngerti maksudnya? Artinya itu bukan kebenaran. Lalu yang kedua apa tadi? Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Orang-orangmu yang tua, ingat ini. KH, Bintang Tongah di sini, terus Bau, Tongah. Kategorinya adalah orang-orang tua. Kita semua akan beroleh mimpi. Mimpi adalah sebuah gambaran tentang rencana Tuhan bagi hidup kita. Ingat ini. Jadi jangan dikira mimpi ini bukan dari Tuhan. Ada beberapa hal mimpi yang bukan dari Tuhan. Tetapi yang merupakan dari Tuhan adalah mimpi yang akan terjadi. Ingat ya. Sesuatu gambaran yang akan terjadi. Dan ini terjadi kepada orang-orang tua. Yang ketiga, Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. teruna-terunamu, anak-anak muda dari keturunan keluarga besar, opung kita, akan mendapat penglihatan. Satu contoh nih, mimpi dan penglihatan itu dialami sama Chandra sebelum mereka memiliki keturunan. Penglihatan yang terjadi, mimpi yang terjadi, ini adalah karya dari Roh Kudus. Dan itu merupakan sebuah kebenaran. Dan ini merupakan fakta yang telah dilalui oleh keluarga Chandra. Sudah paham ya? Dapat penglihatan. Jadi Chandra melihat bahwa ada malaikat yang mendatangi dia dan dia dijanjikan akan memiliki keturunan. Ini teruna-teruna. Nanti diantara kita juga akan mendapatkan ini. Jadi kalau dapat ini kasih tahu saya, biar nanti saya jelaskan apa isinya. Yang terakhir apa? Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, jadi pada acara Tuhan Yesus, yaitu acara naiknya Tuhan Yesus ke sorga, kepada para hamba-hamba kita. Kita akan bahas ini supaya kita mengerti makna kenaikan ini. Karena di balik kenaikan Tuhan Yesus ada satu yang berguna bagi kita. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Yang pertama adalah kehadiran Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu yang menemani kita di sini siapa? Roh Kudus. Lalu yang beracara di acara kita ini siapa? Roh Kudus. Lalu siapa yang menjadi Tuhan atas kita saat ini? Adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini memiliki dua bentuk. Yang pertama itu dalam Kisah Para Rasul, nanti kalian akan temukan. Supaya jangan terbalik-terbalik nanti. Ini menjelaskan tentang fakta yang terjadi banyak penyimpangan. Roh Kudus itu datang menyerupai angin. Ingat ya, seperti badai angin. Tetapi ini menjelaskan tentang bahwa angin itu adalah udara. Itu menjelaskan tentang bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas kita, telah tercurah bagi kita, maka kita memiliki nafas kehidupan yang baru. Nafas kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun langkah-langkah kita. Roh Kudus yang akan mengajarkan kebenaran kepada kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan. Ingat ini nih. Apa perkataan Tuhan Yesus yang kita pernah dengar. Jadi kalau ibadah kita ini nanti kalian diingatkan, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus juga yang akan menolong kita ketika kita terpuruk keadaannya. Roh Kudus yang akan menguatkan kita dan Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan. Lalu yang kedua, keberadaan Roh Kudus ini tampil sebagai lidah-lidah api. Ini menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah api yang menghanguskan dosa-dosa kita, menghanguskan kebodohan dan kebebalan kita, dan kita diubahkan menjadi murni. Jadi kita harus mau diproses oleh Roh Kudus, karena proses itu merupakan pembakaran hati kita supaya kita murni.
menjadi suci dan baru. Api juga menjelaskan tentang cahaya dan terang. Jadi jangan pernah tinggalkan Roh Kudus. Jangan datangi roh-roh dunia. Jangan datangi roh ketakutan. Jangan datangi roh-roh jahat. Sebab itu bukan berasal dari Bapa di sorga. Tetapi Roh Kudus merupakan utusan yang berasal dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus. Akhir dari renungan kita saat ini, kenaikan Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita yang pertama, bahwa Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia bukan berasal dari dunia, tetapi Dia berasal dari sorga. Hal ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus juga bukanlah manusia, tetapi Dia adalah Allah. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga tadi apa? Tuhan Yesus berjanji dan kita harus pegang. Dan ini adalah bekal kita untuk melawan kegelisahan menghadapi kematian. Bahwa Tuhan Yesus telah menyediakan tempat, sedang menyediakan tempat bagi kita di sorga. Apabila kita mati, itu artinya kita dijemput dan dibawa Tuhan Yesus ke sorga. Sebab rumah kita telah selesai. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita berada. Oh, luar biasa. Lalu yang terakhir, kenapa Tuhan Yesus naik? Dia juga sedang membuktikan perkataannya bahwa ketika Tuhan Yesus naik adalah merupakan keuntungan bagi kita. Apa itu? Sebab Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Dengan demikian kita tidak ditinggalkan seorang diri, tetapi kita hidup di dalam kebersamaan dengan Allah di dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita angkat satu pujian. Tutup pantun. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kita nyanyi bersama-sama ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, menolongku, diutus mataku. Dengan iman
Sungguh kami mengucap syukur dengan iman di dalam roh dan kebenaran kepadamu ya Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab hari ini hari yang kami peringati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Telah Engkau nyatakan kepada kami tentang rahasia dan maksud mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Sungguh kami bersyukur kami telah dikuatkan dan beroleh pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Sebab kami tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga merupakan sebuah bukti nyata janji yang pernah Dia ucapkan, dan ini menjelaskan bahwa Dia bukanlah manusia dan bukan berasal dari dunia, tetapi Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami percaya adalah Allah. Dan ini menjelaskan kepada kami bahwa kami perlu bersukacita dan harus bersukacita bahwa kami telah menyembah Tuhan yang hidup dan benar dan berkuasa. Dan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus terangkat dan kembali ke sorga? Ini telah Tuhan sampaikan kepada kami, keluarga besar keturunan hamba-Mu Sintua Leman Sinaga, bahwa Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus sedang melakukan pekerjaan untuk menyediakan tempat bagi kami di sorga satu persatu dan tidak ada yang tertinggal. Dan ini membuktikan kepada kami bahwa kasih Tuhan Yesus terus berlanjut sekalipun Dia terangkat ke sorga. Dan ini membuktikan kepada kami bahwa kami memiliki pengharapan setelah kematian. Kami akan berkumpul bersama di sorga, berkumpul menyembah Tuhan Allah yang hidup, berkumpul bersama Tuhan Yesus. Sebab ini yang Tuhan nyatakan dan klaim bagi kami semua. Sebab di mana Tuhan Yesus berada, di situ kami pun berada. Oh haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus harus terangkat ke sorga? Ini juga menjelaskan kepada kami bahwa janji yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada murid-muridnya terbukti. Adalah baik bagi kami jika Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Sebab jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, maka roh penghibur, roh kudus, roh yang berasal dari Bapa tidak akan tercurah. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dan ini menjelaskan juga kepada kami bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tidaklah meninggalkan kami seorang diri, seorang yatim piatu, tetapi kami tetap bersama-sama dengan Allah oleh karena Roh Kudus telah tercurah. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus, ini kami Allah Roh Kudus di hadapan-Mu, menyerahkan diri kami dalam pimpinan-Mu, di dalam seperti yang firman Tuhan sampaikan, Engkau yang akan menuntun kami dalam setiap langkah-langkah kami. Engkau Allah Roh Kudus yang akan menolong kami. Engkau Allah Roh Kudus yang akan menghibur kami dan mengingatkan semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus, sehingga kami tidak gelisah, sehingga kami tidak bimbang. Biarlah kami memperoleh berkat dari kuasa kenaikan Tuhan Yesus saat ini. Biarlah kuasa Allah menyertai kami, dan biarlah Roh Kudus terus memenuhi kami dan semakin terpuji di dalam kehidupan kami. Khusus kami tetap berdoa saat ini ya Allah, bagi keluarga kami, saudara kami, inanganggi kami yang sedang terbaring sakit oleh karena COVID dan penyakitnya. Sungguh Allah Roh Kudus, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup menyembuhkan dia. Karena itu kami mengangkat tangan kami ke arah nangagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Allah yang kudus tercurah atasmu. Dan engkau akan beroleh kesembuhan, beroleh pemulihan, dan kekuatan selama engkau harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaanmu. Terpujilah nama Tuhan. Juga bagi Bapangki kami, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Juga bagi Namboru Mariati, biarlah Tuhan tetap mengasihi dia
dan menunjukkan kasih-Mu kepadanya dan menyatakan kemuliaan-Mu dalam kesembuhan yang Tuhan berikan juga kepada Rafael. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu. Sungguh kami menikmati ibadah-Mu. Dan kami tetap berdoa bagi keluarga besar kami. Biarlah meterai yang Tuhan telah taruh di atas dahi kami